saudara kita yang murtad dari Islam ya, pada daerah yang murtad dari Islam. Selama ini mungkin kita berpikir, mana mungkin, mana ada, kan begitu kan? Tapi ikhwah, pada pagi hari ini kita akan dengar langsung dari sumber yang valid insyaallah Ustaz ya. Nah, yang valid, yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik Ustaz, saya ingin menelisik lebih jauh, benarkah ada di tanah Karo ini saudara-saudara kita yang memang mereka dahulunya Islam, pernah beriman kepada Allah, lalu mereka keluar dari Islam? Mungkin bisa ceritakan Ustaz. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan 3 ustadz sekaligus yang menceritakan tentang orang-orang yang beragama Islam, ini khususnya yang ada di Brastagi katanya ya, meninggalkan agama Islam dan masuk ke agama Kristen. Dan mereka katakan itu disebabkan karena ekonomi, juga kurangnya pendidikan di sana katanya, sehingga banyak dari umat Islam berpindah agama menjadi agama Kristen. Nah teman-teman sekalian, seperti apa berita ini? Mari kita langsung saja dengarkan dari 3 narasumber, yaitu 3 ustadz berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Sahabat Al-Quran, sahabat A3 sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini saya berada di Brastagi, Tanah Karo ya. Dan pada pagi hari ini tidak biasa saya ditemani, namun pada pagi hari ini kita bersama 2 ikhwah kita. Ini sebelah kanan saya ada Ustaz JP Susato Ginting ya. Sebelah kiri saya Ustaz Rudianto ya. Nah alhamdulillah sahabat sekalian, pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang keadaan saudara kita, yakni umat Islam di Tanah Karo. Bukankah kita sering mendengar selama ini ada rumor ya, ada cerita-cerita tentang ada saudara kita yang murtad dari Islam ya, pada daerah yang murtad dari Islam. Selama ini mungkin kita berpikir, mana mungkin, mana ada, kan begitu kan? Tapi ikhwah, pada pagi hari ini kita akan dengar langsung dari sumber yang valid insyaallah Ustaz ya. Nah, yang valid, yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik Ustaz, saya ingin menelisik lebih jauh, benarkah ada di tanah Karo ini saudara-saudara kita yang memang mereka dahulunya Islam, pernah beriman kepada Allah, lalu mereka keluar dari Islam? Mungkin bisa ceritakan Ustaz. Benar Ustaz, dulu waktu masih kecil saya Ustaz, masih SD, SMP, SMA gitu Ustaz ya kan, ada suatu kampung itu namanya sekarang dulu Keling, sekarang Desa Merdeka Ustaz. Dulu kami kecil itu Ustaz, mungkin karena masjid kami masih surau, jadi kami dulu kesitulah kami belajar gitu Ustaz, belajar agamanya ke situ dulu Ustaz. Tapi setelah kami membangun masjid, kami udah ada masjid tetap ya kan Ustaz, kami udah nggak ke situ lagi Ustaz. Jadi ada dulu kawan-kawan saya ngaji gitu Ustaz, udah beralih agama dia Ustaz. Salah satunya Pak Tor ekonomi. Terus satu lagi karena dia menikah Ustaz. Menikah itu lain agama. Dan agama itu kebetulan dia suaminya itu lebih ekonomi lebih apa Ustaz gitu kan, lebih mapan. Jadi diajaknya lah dia ke agama dia itu Ustaz. Dia mau gitu Ustaz. Mungkin salah satunya mungkin imannya kurang kuat, akidahnya mungkin Ustaz. Itulah mungkin Ustaz. Jadi itulah nanti Ustaz, kalau bisa kami ini Ustaz, mohonlah Ustaz, kayak Ustaz kan udah ada, mungkin ada ilmu dari kami gitu Ustaz, kami ingin ada bimbingan gitu Ustaz, supaya kami di Tanah Karo ini Islamnya lebih kuat gitu Ustaz, kira-kira Ustaz. Nah, alhamdulillah sahabat, tadi sudah diceritakan sama Ustaz apa tadi? JP Susanto ya, bagaimana ada saudara kita memang yang dulu pernah belajar sama dengan ustadznya ya, tapi ternyata dia pindah kepada selain agama Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mereka menikah karena suaminya memang lebih kaya, lalu dia diajak, lalu dia mau hijrah. Astagfirullah. Baik, mungkin Ustaz ada yang mau diceritakan dari Ustaz apa? Ustaz Rudi ya. Baik, sahabat sekalian, kita dengarkan. Ternyata bukan hanya satu masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya di sini sedikit menceritakan pengalaman ya Ustaz. Kita di Brastagi ada membuat suatu komunitas. Saya sebut aja namanya saya namanya Sahabat Sedekah gitu. Jadi kita mempunyai program itu, salah satunya yaitu pembinaan desa Ustaz. Jadi ada satu desa yang bernama Siberteng, itu menjadi target binaan desa kita untuk sekarang ini. Alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan Ustaz. Dulu ceritanya di sana itu mereka bahkan masjidnya itu dibangun oleh Buya Hamka Ustaz. Jadi ketika dibangun masjid, tapi pembinaan di sana tidak ada gitu Ustaz. Jadi yang dulunya masjid itu dipakai untuk sholat Jumat, sekarang itu tidak ada sama sekali gitu. Jadi mohon doanya juga Ustaz, semoga kami tetap istiqomah untuk membina desa Siberteng itu, dan juga kami butuh support lah Ustaz, maupun support dari material ataupun moral Ustaz. Karena begini Ustaz, jarak Brastagi ke Siberteng itu ada sekitar 45 menit Ustaz, gitu kan. Jadi kita kemarin itu di sini yang menjadi kendala itu transportasi gitu. Karena sebagian kita itu tidak mempunyai mobil lah Ustaz. Jadi harapan kami dan mungkin juga harapan para dai di sini itu adalah paling tidak transport dakwah Ustaz. Mobil transport dakwah di sini gitu. Jadi itu juga yang ingin kita bicarakan di dai-dai di sini Ustaz. Jadi mohon doanya agar kami tetap istiqomah lah untuk membina desa. Mungkin itu ajalah pengalaman yang saat ini kita alami. Alhamdulillah sahabat sekalian, tadi sudah dengar ya, Ustaz berdua ini sudah ceritakan bahwasanya ternyata di Brastagi itu memang benar adanya saudara kita yang murtad dari agama Islam ya. Kira-kira Ustaz itu banyak nggak mereka yang murtad itu? Banyak. Berapa banyak kira-kira? Kalau di sana mungkin 50%. Masya Allah. Karena dulu Ustaz, kalau awal dulu yang masih kecil kan gitu. Ada Ustaz dulu di situ Ustaz. Iya, banyak Ustaz yang membina lagi Ustaz. Jadi Ustaz itu udah meninggal. Belakang ini sudah tidak ada lagi gitu Ustaz. Masya Allah. Salahnya gitu Ustaz. 50% ya di satu kampung tadi. Di satu kampung itu 50%. Ada masjidnya di situ. Ada Ustaz. Ada masjidnya. Itu murtad orang itu tahun kapan? Ada yang tahun 90-an. 90-an ya. Ada yang 2000. Dia nggak apa gitu, nggak bersama. Kalau tahun sekarang ini masih ada nggak yang murtad? Ada Ustaz. Ada. Ada Ustaz. Ya karena pernikahan. Banyakan itu Ustaz. Pernikahan lain agama. Oh gitu ya. Yang perempuan Islam, lalu yang laki-laki ini? Laki-laki ini Kristen. Oh. Makanya itu juga. La haula wala quwwata illa billah. Kita pun umat Islam. Sahabat sekalian, betapa menyedihkan ya. Kita ini umat mayoritas di negeri ini ya. 230 juta rakyat Indonesia itu adalah umat Islam. Tapi mengapa masih ada yang bisa dimurtadkan oleh mereka orang-orang kufar? Sungguh ini menjadi pelajaran dan menjadi satu hal yang harus kita sikapi bersama, yakni mereka orang-orang yang murtad dari agama kita. Mereka pergi karena mungkin kurangnya perhatian kita kepada mereka. Mungkin ke depan ini untuk menjaga mereka tetap berada dalam agama kita, kita bisa bahu-membahu untuk memperhatikan mereka. Memang benar ketika kita datang berdakwah ke suatu daerah, lalu di sana mereka jauh dari pendidikan, biasanya yang mereka utamakan itu adalah apa yang di bawah. Mungkin ke depan ketika kita berdakwah ke suatu daerah mungkin seperti minoritas ya Ustaz ya, mungkin kita bisa membawa buah tangan, bukan hendak menyogok, tapi memang menunjukkan bahwasanya kita itu mencintai mereka. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan memberi itu adalah menimbulkan kecintaan, memberikan hadiah itu menimbulkan simpatik, kasih sayang di antara kita. Oleh sebab itu mungkin saudara-saudara kaum muslimin, sahabat sekalian yang mungkin mendengarkan kami bisa nanti mengelurkan harta ya, mengelurkan apa yang bisa dibantu, atau langsung jumpain kita, mungkin kita bisa sama-sama bergerak, yakni menuju ke tempat-tempat yang tadi Ustaz ya. Mungkin bisa Ustaz ya, bisa dibantu, kita sama-sama datang ke sana, kita adakan sebuah taklim atau pengajian, tapi kita juga di sana bisa menjamu mereka ya,
Artinya kita datang bukan hanya hendak memberikan, mungkin ketika kita datang hanya memberikan ceramah, mungkin mereka berpikir kalau kita itu hanya untuk apa namanya? Mengapa? Mengguru ya, atau mengapa ya? Jadi kita datang bukan hanya untuk ceramah, tapi kita tunjukkan bahwasanya kita juga adalah rahmatan lil alamin, yakni berbagi dengan mereka. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari ketiga ustadz yang memberikan data valid, kata Ustadz kayak nama ya. Tapi teman-teman sekalian, saya kutip ya bahasanya itu ya. Ini data valid dari ketiga ustadz yang sedang membicarakan tentang orang-orang Islam yang ada di Brastagi lalu mereka masuk ke agama Kristen. Yes, yes, yes. Memang Tuhan Yesus Kristus sangat dahsyat dan luar biasa. Injil Kristus itu, yaitu kabar baik mengenai juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu dapat mengumpah siapapun dan akan membuat semua orang akan beriman kepadanya, percaya kepadanya sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Itu janji firman Tuhan, teman-teman sekalian. Nah, oleh karenanya kita tidak heran sebenarnya kalau banyak kemudian orang-orang non-Kristen penasaran dengan kekristenan, mau belajar, dan ketika mereka belajar membaca Alkitab, mereka akan menemukan jalan yang benar di sana. Bukankah mereka diperintahkan bahwa harus belajar kepada Injil yang benar? Tetapi mereka selama ini dimanipulasi bahwa Injil sudah dipalsukan. Padahal Injil yang dimaksudkan sebenarnya adalah pribadi juru selamat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Injil berbicara mengenai kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga. Itu Injil, teman-teman sekalian. Jadi semua ya pelayanan Tuhan Yesus Kristus, kepribadiannya, itulah yang disebut dengan Injil. Nah, luar biasa sekali kalau kemudian semakin hari semakin bertambah-tambah kekristenan karena orang-orang yang diselamatkan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, firman Tuhan katakan begini. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena banyak orang yang tidak mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Banyak orang yang menolak ketuhanan daripada Yesus Kristus. Termasuk orang-orang Yahudi di zamannya. Di mana mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Bapa Yahweh itu sendiri yang telah nujul menjadi manusia. Karena Yesus Kristus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan di dalam ayat 3-nya, tidak ada segala sesuatu yang telah dijadikan tanpa dia. Tanpa Yesus ini, sang firman ini, tidak ada sesuatu hal yang telah dijadikan. Maka di dalam ayat 4-nya, Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Apa maksudnya teman-teman sekalian bahwa firman Allah itu yang tadinya bersama-sama dengan Allah, suara Allah, kalimat Allah itu sendiri, nujul menjadi manusia berpribadi. Mengambil rupa seorang manusia. Dan di sini dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Untuk apa? Supaya orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Teman-teman sekalian, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi teman-teman sekalian, ini luar biasa sekali. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengakui dia bahwa dia berasal dari Allah, dia adalah firman Allah yang adalah Allah itu sendiri, maka tidak akan binasa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saya tambahkan satu lagi, yang tidak ada di agama manapun dan tidak berani diucapkan oleh manusia biasa, baik itu nabi, baik itu rasul, baik itu raja-raja sebelum Tuhan Yesus, tidak ada yang berani berkata demikian. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Satu-satunya orang yang mengatakan demikian adalah Yesus Kristus. Ya.
Dia satu-satunya. Kenapa dia berani berkata demikian? Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Maka dia mengajarkan kepada salah satu muridnya, yaitu Filipus. Filipus, barang siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat dia yang telah mengutus aku. Karena aku dan Bapa adalah satu. Maka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka Anda akan diselamatkan. Saya Arif Gula, teman-teman sekalian, undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.